Pembelajaran berdiferensiasi. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama ada pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, contoh keragaman anak di kelas. Dan yang ketiga adalah teori pendukung. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi yaitu adalah pembelajaran yang memberi keluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh kasus yang akan saya paparkan. Yang pertama, ada perbedaan gaya pembelajaran siswa A cenderung belajar lebih baik melalui pendekatan visual seperti melihat gambar atau diagram. Sedangkan siswa B lebih suka pembelajaran auditorial yang mana lebih baik memahami materi melalui diskusi atau mendengarkan cerita. Dan yang kedua, ada perbedaan tingkat kesiapan belajar siswa A sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang topik tertentu dan dapat menangkap konsep dengan cepat. Dan siswa B memerlukan banyak waktu dan bantuan tambahan untuk memahami konsep yang sama. Yang ketiga, perbedaan minat dan pengalaman. Siswa A sangat tertarik pada topik sejarah karena memiliki pengalaman keluarga yang kaya akan cerita tentang masa lalu. Sedangkan siswa B lebih tertarik pada ilmu pengetahuan alam dan senang terlibat dalam eksperimen dan pengamatan alam. Dan yang keempat, ada perbedaan dalam sosial emosional. Kebutuhan dukungan sosial emosional, siswa A sangat membutuhkan dukungan tambahan dalam hal emosional, seperti bimbingan atau konseling. Siswa B termasuk ke dalam kelompok yang lebih mandiri secara emosional. Dan yang terakhir, ada perbedaan dalam kecepatan. Pemrosesan informasi, siswa A dapat memproses informasi dengan cepat dan cenderung menyelesaikan tugas lebih awal dari yang diharapkan. Sedangkan siswa B memerlukan waktu ekstra untuk memproses informasi dan penerapan strategi pembelajaran yang lebih lambat mungkin diperlukan. Di sini saya akan memaparkan beberapa teori pendukung dengan kasus tersebut. Yang pertama, ada teori pendukung perbedaan gaya belajar. Teori ini merupakan cara seseorang dalam menggunakan kemampuannya. Implikasi dalam pembelajaran guru dapat menerapkan teknik dan model pembelajaran yang bervariasi yang dapat mengakomodir semua gaya belajar siswa secara bergantian. Ada teori pendukung perbedaan tingkat kesiapan belajar, yang dimana setiap individu memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda-beda tentunya, memiliki cara yang berbeda juga dalam menanganinya. Pendidik harus mengidentifikasi terlebih dahulu perbedaan setiap peserta didik dalam kesiapan belajar. Setelah itu, kita dapat mengetahui tingkatan kesiapan belajar peserta didik, maka guru dapat merencanakan dan melaksanakan program pengajaran sesuai dengan perbedaan agar individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan tingkatan masing-masing siswa. Yang ketiga, ada teori pendukung perbedaan minat dan pengalaman. Teori konstruktivisme, yaitu pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah. Contohnya, pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme adalah pembelajaran berbasis proyek. Teori pendukung yang keempat adalah perbedaan dalam kebutuhan dukungan sosial emosional. Sosio-emosional dapat diartikan sebagai suasana perasaan dan suasana sosial dalam hubungan perorangan atau sekelompok. Dalam dunia pendidikan, tingkat keberhasilan seseorang cenderung diukur dari intelligency quotient atau IQ yang bersifat konkret. Pengukuran dengan menggunakan IQ tidak melibatkan peran emosi. Artinya, yaitu keberhasilan seseorang hanya dilihat berdasarkan kemampuan intelektualnya saja. Sedangkan perkembangan intelektual seseorang jika tidak memiliki emosi yang positif akan menjadi lambat meskipun memiliki IQ yang tinggi. Dan teori pendukung yang terakhir
Ada teori pendukung perbedaan dalam kecepatan pemrosesan informasi. Pengolahan informasi didefinisikan sebagai tahap yang terlaksanakan kepada peserta didik agar mendapatkan informasi, memantaunya, serta mengembangkan strategi terkait informasi dengan suatu pendekatan yang berfokus pada proses memori dan cara berpikir. Sistem informasi mempunyai pengaruh teramat besar atas cara setiap individu belajar. Dari pemaparan tersebut, saat peserta didik mendapatkan informasi dengan sebuah proses, dengan begitu mereka mampu mendapatkan informasi melalui proses, serta siswa lainnya bisa mendapat informasi yang sama melalui kegiatan belajar yang tidak sama. Baiklah, sekian pemaparan pembelajaran berdiferensiasi untuk tema hari ini. Terima kasih.